Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Petra Sartika Nadeak. Saya adalah seorang guru agama Katolik di SMP Negeri 1 Berampu. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan menjalani ujian kinerja secara luring di SMP Negeri 1 Berampu dengan materi kemampuanku terbatas kelas 7 dalam model pembelajaran mendalam atau deep learning. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Oke, silakan masuk ya. Selamat pagi, Bu. Ya, diperiksa kerapiannya ya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Ayo. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Rapikan dasimu, Aro. Oke, selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya, anak didik ibu. Selamat pagi. Oh, semangat. Ini lemas, masih begitu aja, udah lemas. Oke ya. Ada yang tidak hadir? Ya. Tidak ada sampah di bawah kursinya kan? Kalau ada ambil, nanti buang. Sudah jam keluar ya. Oke. Seperti biasa sebelum ibu absen, kita berdoa dan bernyanyi. Oke. Satu orang buat doa, satu orang buat lagu. Giliran siapa? Oke, silakan maju ya. Teman-teman, mari kita bagi seperti ini. Selamat pagi, Bapak. 1, 2, 3, ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa berkata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas segala berkat yang kau berikan kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami, berkatilah kami ya Bapa, agar kami dapat memahami bahan yang akan kami pelajari. Berikanlah kepada guru kami kesabaran, supaya mengajari kami dengan baik. Di atas segala permintaan kami, hapuskanlah segala dosa dan perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja ya Bapa. Hanya ini doa dan permintaan anakmu, termulia namamu sekarang selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih untuk kalian berdua, Priska dan Anggi. Semua? Oke, kalau begitu nanti kalau ibu panggil namanya, jawabmu bukan hadir, tapi jawablah dengan kemampuan yang kamu miliki. Oke ya, apalah kemampuanmu, itulah nanti kau sebutkan. Oke? Saya panggil namanya, dengarkan ya. Anggi Lumandal. Nari, mantap ya. Aro Tapea. Bola. Kalista. Apa? Oke, menyanyi. Jepangnya si Hombing. Olahraga, Bu. Olahraga, perempuan olahraga. Mauren Siagian. Menari, Bu. Menari. Christine Siburian. Memasak, Bu. Memasak, mantap. Mau jadi master chef nanti nih. Priska Nenggolan. Menulis cerita fiksi. Ini penulis nanti dia. Hambelina si Hombing. Hambelina olahraga. Udah nampak memang ya. Mai si Hombing. Membaca, Bu. Membaca.
Repando si Hombing. Naomi Padang. Membaca buku. Pranda Simanjuntak. Membuat drama. Hampir sama dengan siapa? Siapa tadi yang menulis lagi? Oh, si Priska. Oke ya, mantap. Itulah kemampuan-kemampuan yang kalian miliki. Nah, sekarang kita lihat dulu ke depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan dirinya dan memahami cara menyikapi serta cara mengatasinya secara bertanggung jawab sebagaimana diteladankan oleh orang lain dan dengan dilandasi pesan kitab suci sehingga memiliki sikap percaya diri dan menghargai kelemahan sesama. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, masih ada ingat materi kita sebelumnya? Masih kan? Yuk, apalah yang menjadi kelebihan kalian? Apa saja? Ada yang menari, menyanyi, membaca, menulis, olahraga, memasak. Nanti jadi master chef ya. Nah, menurut kalian, apalah yang menjadi keterbatasan kalian? Ayo, dibilang apa? Kecerdasan. Contohnya di bagian pembelajaran ya. Contohnya materi matematika, IPA, bahasa Inggris. Nah, si Maureen ini pintar bahasa Inggris ini kurasa ya. Kan Maureen? Nah, bagaimanalah perasaan kalian ketika tidak bisa melakukan sesuatu sebaik orang lain? Sedih. Bagaimana? Sedih. Sedih. Ya. Bagaimana perasaanmu? Ya, tidak bisa melakukan sebaik itu. Berarti kalau kita sedih. Nah, ada yang putus asa? Ada orang yang putus asa? Ada. Ada kan? Ada yang sampai bunuh diri karena melihat kelemahannya ya kan? Ada. Tapi kalian nggak gitu kan? Ya, kalau anak-anak ibu ini semangat ini orangnya ya kan? Iya Bu. Oke. Apakah manusia bisa melakukannya sendirian? Segalanya. Tidak. Mengapa kita perlu orang lain rupanya? Dan perlu Tuhan? Karena kita makhluk sosial. Iya. Karena kita itu makhluk sosial, berarti tidak bisa hidup sendiri, harus mengandalkan orang lain dan Tuhan. Atau ada di antara kalian yang senang hidup sendiri, atau nggak butuh orang lain, nggak butuh Tuhan? Ada? Nah, apa maksudnya menerima keterbatasan diri dengan rendah hati? Ada? Oh, Naomi, ayo. Menerima segala keadaan dan mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita, serta tidak putus asa dan berusaha bangkit dari kemurahan. Iya, mantap. Jangan putus asa. Ya, harus bisa bangkit, berusaha, semangat, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Jangan langsung pasrah. Aduh, udahlah, nggak berguna saya ini. Nggak punya kaki, nggak punya tangan. Jangan seperti itu kan? Atau aduh, udahlah kecerdasan saya di bawah IQ rata-rata. Lihat di mana kelebihanmu, disitulah ditingkatkan. Ada ini kata bijak. Ya, coba kalian baca dulu kata bijak yang depan ini. Jikalau mengetahui kelemahan kita, sama artinya dengan mengetahui kekuatan kita. Iya, kalau kita mengetahui apa yang menjadi kelemahan dalam diri kita atau keterbatasan atau kekurangan, berarti kamu juga harus tahu melihat di mana kelebihanmu, di manalah potensimu, di mana keunggulanmu. Tingkatkan itu supaya bisa menutupi kelemahan. Ya, itulah yang dimaksud di sini. Nah, buatlah ini jadi motivasi dalam dirimu. Kata-kata bijak ini buat motivasi dalam kehidupanmu sehari-hari dalam menghadapi kelemahan. Apa artinya kemampuan terbatas? Nah, dia. Setiap manusia punya keterbatasan. Ada keterbatasan di bidang kekuatan, di bidang pengetahuan, dan di bidang kemampuan. Kalau kekuatan itulah fisik. Fisik yang bagaimana? Iya, cacat, tidak punya tangan, punya kaki, tidak bisa melihat dan tidak bisa dan lain sebagainya.
Lalu bagian pengetahuan ialah kemampuan apa, kecerdasan ya. Nah, contohnya keterbatasanmu di bagian berhitung, keterbatasan di bagian bahasa Inggris atau di IPA, mata pelajaran yang lain lah contoh ya. Lalu di bagian kemampuan, contohnya di bagian kemampuan penunjang ya, itu tentang ekonomi yang kurang, ekonomi keluarga yang kurang. Nah, dalam iman gereja Katolik, kita belajar menerima keterbatasan itu sebagai bagian dari rencana Tuhan. Langsung gini, ini adalah rencana Tuhan dalam diri kita, dikasih keterbatasan ini supaya kita ingat bergantung pada Tuhan. Nah, contohnya Rasul Paulus yang mengakui kelemahannya. Dia mengakui kelemahannya, namun tetap kuat dalam iman. Ya. Nah, apa itu keterbatasan? Nah, sebagai kondisi ya, kondisi yang tidak dapat dilampaui manusia untuk dapat berkembang seutuhnya. Ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat tetap. Kalau dia bersifat sementara seperti iya, contohnya kan dibilang tadi kan bagian penunjang kemampuan ekonomi yang kurang. Kalau dia yang bersifat menetap, iya. Contohnya fisik yang lemah ya, fisik yang lemah. Contohnya cacat tubuh atau tidak punya tangan, tidak punya kaki. Nah, bisa nggak itu setelah dia berumur 8 tahun tiba-tiba ada kaki? Nah, namanya pun udah cacat dari lahir. Nah, sekalipun dipasang tangan atau kaki palsu, nggak sekuat orang yang normal. Jadi yang punya kaki palsu contohnya, apa bisa dia menendang bola kuat sekuat orang yang normal? Supaya masuk gawang gol? Enggak. Itu dia. Tetap ada kelemahannya sekalipun pakai yang palsu. Itulah keterbatasan yang bersifat sementara dan yang menetap. Lalu berikutnya beberapa keterbatasan manusia. Yang pertama itu adalah keterbatasan fisik jasmania. Nanti tadi ya, bagian tubuh yang cacat. Nah, keterbatasan psikis. Iya, pemalu, tidak terbuka, tertutup di semua orang lain. Ya, itu dia. Baru keterbatasan dalam hal kemampuan. Itu tadi dalam kecerdasan. Lalu keterbatasan penunjang, itulah tentang ekonomi yang kurang. Nah, ingat, keterbatasan penunjang ini sifatnya bukan menetap, tetapi sementara. Sekarang ekonominya sekarang itu mungkin rendah. 1 minggu kemudian nggak tahu kita seperti apa ekonominya. Siapa tahu jadi jutawan. 1 tahun kemudian jadi miliarder. Nah, itu dia. Asal tahu bersyukur ya kan? Nah, ada manfaat mengetahui keterbatasan itu. Oke. Ice breaking dulu kita supaya semangat ya. Kita buat dulu ice breaking. Masih ingat ice breaking penguin? Masih? Oke. Semangat ya. Buat gerakannya. Oke. Ayo bikin gerakannya. Oke. Kita kembali lagi ke materi kita. Ya, sedikit lagi materi kita ini ya. Jadi ya, manfaat mengetahui keterbatasan. Ada manfaat mengetahui keterbatasan itu. Yang pertama itu adalah membuat kita memiliki sikap positif terhadap diri. Baru membuat diri kita itu makin mengetahui cara menempatkan diri dari pergaulan dan tidak bereaksi negatif terhadap orang lain. Baru yang ketiga, membuat kita mengetahui apa yang perlu diperbaiki di belakang. Iya.
Maka dilihatlah kelebihannya kan. Kalau kamu sudah tahu kelebihanmu, latihlah itu, berusaha, perbaiki. Lalu membuat kita berusaha fokus pada kekuatan yang kita miliki. Nah, ada ayat Alkitab yang menguatkan kita. Hanya buatlah ini salah satu motivasi dalam hidupmu ketika kau menghadapi kelemahan ini dia. Boleh dicatat ya. Aku datang ke dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya pada aku tidak tinggal dalam kegelapan. Berarti Tuhan itu datang memberikan pertolongan ketika kamu berada dalam kegelapan atau putus asa. Baru jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tentang kisah inspirasi diikuti ya. Ada nanti pertanyaan dari situ. Seseorang yang bernama Mendaki, ia menunjukkan banyak buku, berarti dalam film dan menang dalam berbagai macam acara publik TV show Indonesia dan luar negeri. Kini ia pun menjadi pembicara terkenal di dunia. Dia adalah Nick Vujicic. Apa yang membuat Nick menjadi pribadi luar biasa? Karena Nick merasa dirinya berharga. Dia percaya bahwa Yesus menciptakannya di dunia ini dengan apa yang tidak tujuan. Keterbatasan fisik itu bukan penghalang untuk mengembangkan potensi dalam hal ini. Ia berusaha untuk berbagi di sekolah, menjadi seorang motivator walaupun dia tidak memiliki pengalaman. Lantas apa yang dia lakukan? Dia memutuskan untuk menelpon berbagai sekolah dan mau berbagi cerita tentang hidupnya. Ternyata 22 sekolah berarti hingga di sekolah yang belum mampu saja ada yang diberi kesempatan untuk dia menjadi seorang pembicara. Ikut ya. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan hingga saat ini dia menjadi pembicara yang tak terlihat di mana. Jika Tuhan saja bisa memakai seseorang yang tanpa dan tanpa kaki untuk dipakai dengan luar biasa, apalagi kamu yang tercipta dengan spesial, kamu yang tercipta dengan luar biasa, kamu yang tercipta dengan penuh potensi. Wow, gak peduli dari mana kamu berasal, seperti apa latar belakang kamu, atau bagaimana masa lalu kamu tetap spesial. Dan banyak yang bertanya, tapi apa yang harus aku lakukan? Hanya satu yang kamu lakukan, yaitu dekatkan diri kamu kepada Tuhan. Karena dialah yang sudah menciptakan kamu, dan dia tahu seperti apa karakter kamu dan seperti apa tujuan hidup kamu. Satu kuncinya, ketika kamu tahu apa yang sudah menjadi tujuan Tuhan menciptakan kamu, maka kamu akan melakukan itu dengan sangat bahagia. Kalau kamu melakukan itu dengan sepenuh hati, dan manusia menjadi talenta yang luar biasa. Hingga bagaimana kamu mengembangkan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Oke, nah itulah dia video tentang motivasi dalam hidup ya. Oke, udah tahu kan kisahnya? Bisa direkam? Bisa. Ya, nangis kamu? Nangis kalian? Ada yang nangis karena mendengar video itu? Oke, ada pertanyaan dari video itu. Ada 3 pertanyaan ya. Siapa tokoh dalam video tadi? Siapa? Nick Vujicic. Nah, mengapa manusia sering merasa putus asa saat menyadari keterbatasannya? Karena tidak mensyukuri apa yang dimiliki dan karena tidak rendah hati dan kurang percaya terhadap rencana Allah. Iya, tidak mensyukuri apa yang dimilikinya. Coba lihat kita tadi Nick Vujicic. Dia tetap mensyukuri walaupun seperti itu fisiknya kan? Ya, Bu. Mau yakin kalau rencana Tuhan itu lebih besar daripada yang dia alami. Nah, itu dia. Oke. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari tokoh ini tentang arti kerendahan hati dan kepercayaan pada rencana Allah? Oh, seperti Anda bisa. Yaitu tidak mudah putus asa, tapi berusaha bangkit serta memohon pertolongan dari Tuhan. Iya,
Jangan putus asa, jangan mudah, tetap minta pertolongan. Jangan langsung menyerah. Jangan langsung merasa dirinya nggak berharga di hadapan Tuhan. Itu dia ya. Sungguh besar kan kasih Tuhan itu, banyak rencananya, terutama lewat Nick Vujicic. Dia itu diundang ke 69 negara hanya untuk sebagai motivator. Itu dia ya. Oke. Ada tugas kelompok membahas tentang ayat kitab suci. Berkaitan juga nanti dengan video ini ya. Saya bagikan nanti, kamu catat di sini. Mana? Seperti biasa ya, kelompok kita. Ini ada kelompok 1, 2, 3, ada 3 kelompok. Mana kelompok 1 di sini kemarin? Oke, ya. Kelompok 1. Nanti isi di sini ya. Oke, kelompok 2 mana? Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Oh iya, silakan putar kursinya ke belakang. Cepat. Saya kasih hanya 5 menit. Ayat kita suci kan sedikitnya itu kan? Saya kasih hanya 5 menit. Waktunya berdiskusi. Diangkat. Oke. Diskusi dulu ayat kitab sucinya, lalu cari jawabannya dari pertanyaan itu. Yuk. Nanti satu orang membacakannya, udah diunjuk lah. Ayo sharing dulu. Kalian baca dulu ya. Jadi kan setan gini, nampak? Iya. 5 menit dari sekarang. Ya. Yuk. Langsung ditulis jawabannya ya. Dah, tulislah jawabannya. Satu soal lagi. Oke, cepat. Udah? Oh, kelompok 1 sudah siap. Oke, silakan kelompok 1 bacakan dulu hasilnya. Menunggu kelompok lain ya. Oke, berdiri. Yeremia 1 ayat 4 sampai 8. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia sebelum ia dilahirkan? Tuhan sudah mengenal Yeremia, menguduskannya dan menetapkannya menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. 2. Bagaimana tanggapan Yeremia ketika Tuhan memanggilnya? Yeremia merasa tidak mampu dan masih terlalu muda untuk menjalankan panggilan itu. 3. Bagaimana jawaban Tuhan atas keberatan Yeremia? Tuhan menegaskan bahwa Yeremia tidak boleh takut atau merasa rendah diri, karena Tuhan akan menyertainya kemanapun ia diutus. 4. Apa makna dari perikop ini bagi kita? Tuhan memanggil setiap orang dengan rencana khusus. Meskipun kita merasa terbatas, Tuhanlah yang memberi kekuatan dan penyertaan. Oke, mantap kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada lagi yang udah siap? Oh, kelompok 3. Oh, duluan kelompok 3 tadi angkat tangannya. Oke, silakan kelompok 3. Siapa yang bacakan? Oh, Pranda. Oke. Berdirilah tong semua kelompoknya biar nampak mana kelompok 3. Ayo. Iya. Keterbatasan apa yang dimiliki oleh para murid Yesus dan Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41? Keterbatasan iman, keterbatasan pemahaman, keterbatasan keberanian. Pesan apa yang hendak diungkapkan dalam teks kitab suci tersebut? Tuhan Yesus selalu hadir dan berkuasa dalam hidup kita, meski kita menghadapi banyak persoalan. Jelaskan 3 sikap positif dalam menghadapi keterbatasan. Percaya kepada Tuhan, berani dan tidak mudah putus asa. Bersikap rendah hati dan mau belajar. Oke, mantap ya jawabannya. Oke, tepuk tangan kelompok 3. Oke, sekarang lanjutkan kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Siapa yang bacakan? Kristin. Oke, Kristin, bacakan Kristin. Lukas 5 ayat 27 sampai 32.
Pertama, siapakah yang dipanggil Yesus dalam kisah ini? Seorang pemungut cukai bernama Lewi. Apa reaksi Lewi setelah dipanggil Yesus? Lewi langsung meninggalkan pekerjaannya, berdiri dan mengikut Yesus. Mengapa orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada Yesus? Karena Yesus makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa yang dianggap hina menurut pandangan mereka. Apa pesan utama dari kisah ini? Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa dan mengajak mereka bertobat. Setiap orang dipanggil untuk meninggalkan kehidupan lama dan mengikutnya. Oke, mantap, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, mantap. Oke, silakan putar kursinya ke depan. Diangkat, nak. Oke, diangkat ya. Iya. Oke, ini ada aktivasi refleksi untuk kita dari materi kita. Dilihat dulu ke depan. Dijawabnya ya atau tidak. Oke, apakah kamu menyadari bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam hidupmu? Ya. Semuanya iya ini atau ada yang tidak? Semua iya? Ya. Apakah kamu percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dan memberi kekuatan di tengah keterbatasanmu? Ya. Apakah kamu mau belajar untuk tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan bersandar pada Tuhan? Ya. Semuanya menjawab iya ini kayak macam ada tadi dengar tidak? Enggak ada ya? Oke. Apakah kamu merasa dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan meski merasa lemah dan terbatas? Ya. Oke, mantap, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, berarti semua iya ya. Oke, ada kuat peran doa itu dalam menguatkan kita menghadapi kelemahan. Karena doa itu adalah berbicara dan mendekatkan diri pada Tuhan. Doa itu juga membantu kita menerima keterbatasan dan menemukan damai dalam hidup. Nah, contoh ini ada contoh doa singkat. Kalau kamu dalam kelemahan ini, Tuhan, aku tahu kemampuanku terbatas, tapi aku percaya Engkau selalu menyertaiku. Semua dulu baca ya. Tuhan, aku tahu kemampuanku terbatas, tapi aku percaya Engkau selalu menyertaiku. Oke, mantap. Inilah salah satu motivasi ini ya. Kayak ginilah buat doamu kalau kamu dalam kelemahan atau sedang galau, ya, sedang dalam bersedih, ya. Nah, keterbatasan bukan akhir, tapi awal kepercayaan. Kemampuan itu terbatas, mengajak kita untuk terus belajar dan bertumbuh dalam iman. Tuhan memakai kelemahan kita untuk menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Ya, maka marilah kita percaya dan berserah. Karena dengan Tuhan kita bisa melewati segala keterbatasan. Sama halnya seperti yang dialami oleh Nick Vujicic. Lihat, dengan keterbatasannya dia bisa hidup, dia menjadi motivator, bisa berkeluarga, punya keturunan. Kan luar biasa kan? Nah, sekarang yang kita normal ini harus bisa lebih dari Nick Vujicic. Oke. Ya, untuk tugas kita di rumah. Ada tugas kita di rumah ya. Sebelum kita mengakhiri tugas pelajaran ini, Ibu kasih dulu tugasmu di rumah. Tuliskan ya. Tuliskanlah ini dalam sebuah cerita nanti berdasarkan soal-soal ini. Apa saja keterbatasanmu, bagaimana tanggapanmu terhadap keterbatasanmu, bagaimana caramu menghadapi keterbatasan tersebut. Oke. Dibuat dalam selembar kertas, kumpulkan minggu depan sama Ibu. Oke? Bisa? Bisa. Oke. Supaya kita pulang. Supaya pulang kita akhiri pembelajaran kita, maksud Ibu ya. Oke, seperti biasa tetap bernyanyi dan berdoa. Ayo, kita bernyanyi ya. Ini lagunya. Nanti buat doa siapa? Oh, Priska. Oke, ayo. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahmu. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu
Silakan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada kami ya Bapa, hingga kami dapat menyelesaikan pelajaran kami pada pagi ini. Buatlah pelajaran yang telah kami pelajari hari ini dapat kami laksanakan dalam hidup kami. Hanya ini doa dan permintaan anak-Mu, terpuji termulia nama-Mu sekarang selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Priska. Oke ya. Sekarang boleh kita keluar. Terima kasih untuk kalian sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Selamat pagi.